Walaupun terkadang aku tersiksa karena rindu, tapi aku sadar dan mengerti ada tanggungan lain dalam hidupnya. Apapun kan ku pertaruhkan demi Indra. Karir, keluarga, kesenangan hidup tidak ada nilainya jika Indra tak ada di sisiku. Dialah nyala hidupku. Dialah matahari yang kini menerangi cahaya hatiku. Di saat susah maupun senang, dia lekat di hatiku. Cuma dia yang bisa membuat hidupku berarti. Rasanya aku tak mungkin berpaling ke lain hati. Akulah Sansa. Buatku Indra sangat berbeda. Orang tuaku saja kecewa melihatku tak normal, dan mereka tidak sudi lagi menerimaku sebagai keluarga. Tapi Indra bersedia menemaniku kemanapun aku pergi. Ia tidak risih saat berjalan berdua denganku. Tidak peduli mata-mata yang sinis memandang kami sebagai pasangan yang aneh. Pertama kali bertemu, Indra sudah punya istri dan tengah menanti kelahiran anak pertamanya. Ya, ia memang baru saja menikah. Tapi entah mengapa saat itu aku merasakan bahwa dialah orang yang tepat buatku. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Padahal kan sebelum sama dia aku tuh liar ya. Sebelum sama dia aku liar banget. Satu pelukan laki-laki sama laki-laki lain. Pokoknya pentingin orang, aku lihat orang cakep, cakep boleh juga. Langsung aku kejar pasti. Dan kebanyakan yang aku kejar itu gak pernah meleset, pasti dapat. 90% aku dapat ya. Tapi begitu aku ngeliat si Indra ini, kok langsung aku bisa, inilah pasangan sejati aku. Aku tidak pernah mempermasalahkan seberapa sering ia akan menemuiku. Walaupun terkadang aku tersiksa karena rindu. Tapi aku sadar dan mengerti ada tanggungan lain dalam hidupnya. Aku rela berbagi cinta dengan anak dan istrinya. Aku tidak ingin memisahkan mereka. Seandainya saja Tuhan mempertemukanku dengan dia lebih cepat. Yang membuat dia masih sama istrinya itu karena ada ikatan anak kan, gitu aja. Misalnya dia tidak ada anak, aku yakin dia pasti semua sama aku. Kalau dia tidak ada anak, dia pasti mau sama aku. Dulunya aku punya karir yang cukup mapan. Penghasilanku sebagai penata rambut di Surabaya lebih dari cukup. Bahkan tak jarang aku membantu Indra membeli susu untuk anaknya. Kebencian keluargaku terhadap Indra mengharuskan aku meninggalkan keluarga dan pekerjaanku. Sejak saat itu Indra terus-menerus menemaniku, walaupun ia harus terpisah dari istri dan anaknya. Cuman aku lepasin semua itu, karir aku Surabaya itu aku lepasin ya karena pacar aku ya. Tapi aku kok ikhlas dan rela korban apapun demi pacar aku, karena dia juga korban juga, berkorban maksudnya berkorban gede juga buat aku. Jadi aku ngertiin dia juga ngertiin aku. Pernah sampai suatu saat aku sudah benar-benar tidak punya uang sama sekali. Aku sempat meminta bantuan orang tuaku, tapi mereka menolak dan mengkambing hitamkan Indra. Aku minta bantuan sama keluarga aku juga, mereka sepertinya nggak mau tahu, ngambil pusing lah ya. Kalau aku telepon aku minta bantuan, pasti mereka pikirannya pasti buat si Indra, dia ngomong gitu ya. Buatku pengorbanan Indra sangat luar biasa. Bayangkan, ia begitu rela meninggalkan keluarganya. Padahal kalau ia harus memilih berada di dekat keluarganya pun aku tidak akan mengeluh. Ia menemaniku melalui masa-masa sulit, susahnya mencari sesuap nasi. Semua itu aku anggap sebagai ujian cintaku padanya. Banyak orang menasehati
akan hidup seperti apa. Ya kalau misalnya aku bisa sama dia ya, yang ada di pikiranku adalah gak ada lagi yang lindungin aku, gak ada lagi tempat aku manja-manja. Gak, karena aku tuh sifatnya keras ya, yang ngerti sifat aku tuh susah. Dia aja yang ngerti kayak sifat aku. Jadi seandainya aku bisa sama dia dan aku udah siap, meskipun udah siap aku tetap sebetulnya nggak rela ya, tapi ya sudahlah. Tapi susah banget sih, tetap nangis, aku pasti tetap nangis kalau aku bisa sama dia. Aku tahu aku tidak bisa merancang masa depan yang ideal dengan Indra. Dia bisa pergi kapan saja dari sisiku. Walaupun kita saling sayang, tetap tidak akan ada jaminan kalau kita akan terus bersama selamanya.